Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisa asyar, utawi hadis kang kaping 16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah. Radhiya, muga-muga paring ridho Allahu sapa Allah anhu, saking sahabat Abi Hurairah. Anna rajulan, ngendikane anna rajulan, sak temene wong lanang. Kala iku matur sapa rajul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, matur maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mature, ausi mugi masiyati panjenengan Nabi ni ing ingsun. Kala mongko ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendikane la taghdab, faraddada miraran. Qala la taghdab, rawahul Bukhari. La taghdab, aja muring-muring sapa sira. Faraddada, mongko mider-mider sapa Nabi miraron, kelawan nuli-nuli. Qala, nuli ngendika sapa Nabi, la taghdab, aja muring-muring sapa sira. Rawahus ngriwayatake hu ing ikilah hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Dalam hadis yang ke-16 di Arba'in Nawawi ini menerangkan, menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia dilarang untuk marah. Apabila marah itu marah dari hawa nafsu kita. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya ketika seseorang itu tidak pernah marah, ya, atau dalam hadis lain la taghdab walakal jannah. Nabi bersabda bahwasanya janganlah engkau marah, maka surga bagimu. Ini menerangkan bahwasanya yang dinamakan marah ini adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Apabila marah ini tidak ada dasarnya. Berbeda dengan marah yang ada dasarnya. Misalkan ada seseorang yang telah melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, terus kita marah. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi tidak semuanya marah itu dilarang oleh Nabi. Akan tetapi marah yang diperbolehkan, ya, marah yang ada sebab-sebab tertentu, marah tersebut tetap diperbolehkan. Misalkan seorang orang tua misalkan marah kepada anaknya, gara-gara setiap hari, setiap kali diperingatkan untuk sholat, anak tersebut tidak mau melakukan sholat. Selalu diingatkan tiap hari oleh kedua orang tuanya, tapi dia tidak mau sholat. Nah, dalam hal ini orang tua tersebut diperbolehkan marah karena anaknya disuruh untuk sholat tidak mau melakukan, walaupun melalui tahapan-tahapan tersendiri. Pertama, misalkan dinasihati dengan baik, tidak mau dinasihati agak lebih tinggi lagi. Kalau misalkan sudah dinasihati berkali-kali kok tidak mau lagi, berarti ya harus dimarahin. Nah, dalam hal ini tidak apa-apa. Jadi jangan sekali-kali beranggapan misalkan semua marah itu dilarang oleh Nabi. Misalkan orang yang marah karena melihat orang lain melakukan kemungkaran, itu juga diperbolehkan.
melihat kemaksiatan yang merajalela di sekeliling kita, itu juga diperbolehkan kita marah kepadanya. Karena marah di sini ada sebab-sebabnya. Nah, jadi yang dimaksud marah di sini adalah marah yang tanpa ada sebab. Dikit-dikit marah, tidak apa-apa marah. Istilahnya di sini adalah orangnya ini terlalu sensitif. Ya, diajak ngomong sedikit, ya, itu langsung marah. Salah sedikit langsung marah. Nah, ini jangan sampai. Karena di hadis lain juga diterangkan bahwasanya innal ghadaba minasyaitoni wa innasyaitona khuliqa minan nari wa innama yudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jadi Nabi juga memberi cara bagaimana kita menyiasati ketika kita itu sedang marah. Bagaimana sih ketika kita sedang marah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini perintahnya Nabi ketika kita sedang marah. Kita sedang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Apa kata Nabi? Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka dari itu ketika syaitan, ya, maka dari itu ketika marah itu ada dalam diri kita, maka syaitanlah yang menjelma dalam diri kita. Jadi mengganggu diri kita. Karena syaitan itu terbuat dari api. Jadi kalau syaitan menjelma menjadi marah, maka kita sebagai manusia akan menjadi apa? Menjadi sulit untuk mengendalikan diri. Lanjutannya wa innama yudfa'u an-naru wa innama yudfa'u an-naru bil ma'i. Dan api, ya, dalam hal ini yang dimaksud adalah syaitan. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka dari itu ketika kita sedang marah, ketika kita sedang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, tidak bisa mengendalikan diri kita, maka perintah Nabi disuruh untuk berwudu. Ya. Walaupun di hadis lain ada tahapan-tahapan bagaimana kita menyiasati ketika kita sedang marah. Ya. Jadi ketika misalkan kita sedang marah, ada cara lain. Ya. Nabi juga bersabda di hadis lain, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyatja." Ya. Jadi apabila seorang itu telah marah, ya, maka disuruh untuk berdiri. Maaf. Jadi apabila seorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka disuruh untuk duduk. Apabila sudah dalam keadaan duduk masih dalam posisi marah, maka disuruh untuk berbaring. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa cara mengatasi ketika kita sedang marah atau ketika kita sedang tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Itu adalah hadis yang ke-16. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.